dahsyatnya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Bapa yang baik, kami ingin erat terus dengan hati-Mu ya Tuhan. Kami ingin melekat terus pada hadirat-Mu Yesus. Tuhan, kami mendengar suara-Mu. Kami ingin mendengar suara-Mu lebih lagi Yesus melalui renungan kami hari ini. Berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Kami siap mendengar dan ajar kami memahami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini hari Senin
tanggal 27 November 2023 di dalam renungan harian. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari 2 Tesalonika pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Saya harap Bapak Ibu Saudara sudah membacanya terlebih dahulu. Judul daripada renungan kita adalah Hari Tuhan yang mendekat. Kita baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8 demikian. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Bapak Ibu Saudara, setelah kenaikan Yesus ke surga, terdapat orang-orang yang mencoba memprediksi waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun, mereka semua dan pengikutnya kecewa dan gagal membuktikan perhitungan mereka. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saudara, adalah William Miller yang meramalkan kedatangan Yesus pada 21 Maret 1843. Dan ketika hal itu tidak terjadi, maka dia merevisi menjadi tanggal 22 Oktober 1844. Lalu ada Charles Taze Russell, pendiri Saksi Yehova, telah meramalkan kedatangan Yesus pada tahun 1878, lalu tahun 1914, dan terakhir tahun 1918. Lalu ada David Burke, saudara, tokoh Children of God. Dia meramalkan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tahun 1972. Di Korea ada Jang Jim Lee dari Mission for the Coming Days, sebuah kelompok di Korea Selatan. Dia meramalkan bahwa kedatangan Tuhan itu terjadi pada tanggal 28 Oktober 1992. Lalu di Indonesia kita masih ingat dengan Mangapin Sibuaya, pendeta di Bandung. Juga dia telah meramalkan kedatangan Tuhan Yesus pada 10 November 2003. Tentu saja tidak ada ramalan yang terbukti benar, karena saat ini kita sudah ada di tahun 2023 dan Tuhan Yesus belum datang kembali. Ada banyak orang yang terbawa dan menjadi bingung oleh ajaran-ajaran sesat ini. Itu sebabnya mengapa penting bagi kita untuk memiliki dasar yang kuat tentang apa yang diajarkan Alkitab mengenai akhir zaman, dan untuk kita memiliki iman yang teguh kepada Yesus. Jemaat di Tesalonika juga mengalami kebingungan karena ada pihak-pihak yang memberitakan hal-hal yang tidak benar perihal kedatangan Yesus dan akhir zaman. Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika agar terhindar dari keraguan dan agar mereka tetap teguh di masa akhir zaman. Nasihat tersebut juga ditujukan kepada jemaat Tuhan di masa sekarang, seperti kepada kita semua. Ada 3 hal penting yang harus kita pegang. Yang pertama, saudara, kita tidak boleh kecewa, kita tidak boleh cemas. Di dalam pasal 2 ayat yang kedua adalah pekerjaan iblis yang membuat umat Tuhan ragu, bimbang, dan cemas tentang akhir zaman. Keraguan, kebimbangan di antara umat Tuhan akan menimbulkan kekacauan dalam gereja. Satu hal yang pasti adalah bahwa Yesus pasti akan datang kembali sesuai yang telah dijanjikannya. Iman ini, saudara, yang tidak boleh hilang, yang harus tetap ada di dalam diri kita dan hati kita. Yang kedua, saudara, kita tidak boleh tertipu, kita tidak boleh disesatkan. Dalam pasal 2 ayat 3 ada banyak ajaran-ajaran atau ramalan-ramalan yang menyesatkan. Tetapi orang-orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan tidak akan tertipu, tidak akan mudah disesatkan. Nah, sebab itu penting bagi umat Tuhan untuk rajin meneliti firman Tuhan, agar tidak mudah diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran palsu
yang menyesatkan. Efesus 4 ayat 14 mengatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Yang ketiga, hal penting apa saudara? Kita tidak boleh lengah. Perhatian kita tidak boleh dialihkan. Seringkali orang jatuh atau tersesat karena lengah, atau karena ada sesuatu yang mengalihkan perhatian kita dari yang seharusnya. Iblis seringkali mencoba mengalihkan perhatian kita dari Kristus kepada hal-hal duniawi yang sepele, namun bisa menarik perhatian kita. Seperti ambisi akan kedudukan, keinginan untuk memperoleh untung lebih besar dengan cara yang lebih mudah, kenikmatan atau godaan seksual, ingin dihargai, dan lain sebagainya. Ayat yang ke-15, Paulus menasehatkan agar umat Tuhan berdiri teguh dan berpegang pada pengajaran rasul-rasul. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Mari kita melakukan tugas kita, yakni memberitakan Injil, mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Seperti pada perumpamaan talenta, Tuhan ingin selama Ia belum datang kembali, semua hamba-hambanya rajin memultiplikasikan talenta yang telah mereka terima dari Sang Tuan. Kelak jika Sang Tuan datang, mereka telah siap dengan hasil dan tanggung jawab yang telah mereka kerjakan. Tuhan menginginkan selama penantian kita harus produktif. Tidak hanya menunggu namun tidak melakukan apa-apa. Tuhan mau agar semua orang mendengar berita tentang keselamatan sebelum Ia datang kembali. Dan tugas tersebut telah dipercayakan kepada semua murid-muridnya, termasuk saya dan saudara. Mari kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diberikan kembali kesempatan untuk meneliti firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, biar kiranya iman kami tidak mudah digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran palsu manusia yang menyesatkan. Tapi biarlah iman kami teguh kepada Tuhan. Dan satu hal yang pasti, yang kami nanti-nantikan adalah Engkau pasti akan datang kembali untuk menyambut setiap anak-anak-Mu yang setia kepada Tuhan, untuk memberikan mahkota bagi mereka yang setia kepadamu. Dan Tuhan, tolong kami agar pada saat kami menantikan kedatangan Tuhan, kami boleh bekerja selama hari masih siang. Kami boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kami mau bersaksi bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Pakai setiap kami. Beri kepada kami hikmat. Beri kepada kami keberanian. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.